Waduh, gawat ini. Bahaya, bahaya. Kenapa sih teriak-teriak? Emang dunia mau kiamat? Ya, ini lebih parah daripada kiamat ini. Loh, kok iso? Dompetku hilang. Ih, kasihan loh. Emang isinya berapa sih? Isinya sih cuma 2.000 sama foto mantan. Ya elah, kirain isinya apa? Desa dan kota, ayo kewer, kewer. Miskin dan kaya, ayo kewer, kewer. Tua dan muda, ayo kewer, kewer. Semua gembira, ayo kewer, kewer. Para hadirin, malam hari ini Anda sekalian akan menyaksikan sebuah kisah. Kisah yang penuh perjuangan, tangisan, persahabatan, dan tentu saja penuh cicilan yang belum lunas. Daripada penasaran, inilah kisah yang paling absurd dan paling heboh. Menjalani kehidupan di pondok tidaklah semudah yang Anda pikirkan, juga tidak sesulit Anda bayangkan. Sholat berjamaah memakai songkok, seraya menghadap pada Sang Pencipta. 2006 kok masih gak mondok? Loh, tak bahaya tak? Kami persembahkan untuk pemirsa sekalian yang hadir pada malam hari ini. Dan jangan lupa ikuti kami di akun YouTube resmi kami, Yasmu TV. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kenalin, nama saya Icung Bintang Kecil. Musik. Bintang kecil di langit yang kecil. Assalamualaikum. Perkenalan boy, bukan joget. Maaf. Perkenalkan, nama saya Fikri, CEO Burung Kicau. Perkenalkan, nama saya Angam bin Scroll. Perkenalkan, nama saya Ipung si Colek. Kau colek ke diriku. Ku takut sekali tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy. Kau tak tahu. Perkenalkan, nama saya Zulhak bin Yaayu. Kok ya Ayu? يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله Pagi yang lumayan mendung. Sebelum menjalani kegiatan belajar mengajar, para santri diwajibkan untuk hadir sholat duha di masjid. Karena kalian berlima terlambat, maka antum pimpin sholat duha. Baik Ustaz, baik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Iya karena an'amta alaihim ghairi barokgo. Amin. Mau coba nih Sorry, lagian gue gak bisa imam, disuruh imam. Wes aku aja yang imam. Astagfirullahaladzim. Subhanallah, hebat kalian ya. Luar biasa. Berdiri di depan saya sekarang. Zulhak, Fikri, Angam. Kalian ini makhluk gaib atau gimana? Sholat duha bubar jam 8:30. Kalian baru kelihatan batang hidungnya jam 9 kurang 15 menit. Itu namanya bukan sholat duha, Le. Itu namanya sholat duhur kepagian. Ustaz, tadi kami kejebak antrian di kamar mandi. Antriannya panjangnya mirip antrian bansos, Ustaz. Demi Allah. Alah, alasan klasik. Kamar mandi pondok itu ada 12 pintu. Zulhak, kamu antri di situ apa antri tiket konser? Lagian, kamu subuh tadi sholat gak? Kok jam segini masih ngantri kamar mandi? Jangan-jangan kamu subuh tadi rapel ya? Sekalian mandi duha. Fikri, jangan merem kamu. Saya lagi bicara, bukan lagi bacain dongeng pengantar tidur. Kamu itu ya, setiap kali bel duha bunyi, perut kamu langsung istighosa, demo di dalam. Tapi kalau bel makan siang bunyi, wah lambung kamu langsung berubah jadi mesin penyedot debu. Gak ada kenyang-kenyangnya. Tadi saya mules banget, Ustaz. Perut saya bergejolak kayak mau kiamat sugro. Tapi Ustadz, kata kitab yang kita pelajari kemarin, Islam itu kan agama yang memudahkan, bukan menyulitkan. Jadi kalau telat dikit ya dimaafkan dong, Ustadz. Kan yang penting niatnya. Masya Allah, Anam, pinter kamu ya. Sudah bisa dalil sekarang. Bagus, pinter. Besok kamu gantikan saya ngajar kitab kuning ya. Biar saya yang gantiin kamu tidur di pojokan kamar. Islam itu memudahkan, Nam, bukan menggampangkan. Kamu telatnya bukan dikit. Imam sudah salam, wirid sudah kelar, doa pun sudah diaminkan. Sampai malaikatnya pulang ke langit, kalian baru datang bawa senjata, diselendangin di pundak, kayak mau ronda malam. Tapi Ustaz, tadi kami sempat wiritan di jalan menuju masjid kok. Wiritan apa? Subhanallah, subhanallah. Jalannya pelan-pelan Allah. Gitu. Kalian tahu nggak fadilah sholat duha? Pembuka pintu rezeki. Lah, kalau kalian telat begini, malaikat pembagi rezeki sudah tutup buku, sudah pulang, sudah ngopi di warung depan. Kalian baru datang ke masjid. Malaikatnya ya bingung, ini santri mau ibadah apa mau numpang-numpahin isi dompet. Jadi kami harus gimana, Ustadz? Harus gimana? Ya harus dihukum. Biar berkah lahir batin. Biar setan ngantuk di telinga kalian itu rontok semua. Jangan jemur di lapangan tengah dong, Ustadz. Panas, nanti kulit saya eksotis kayak santri baru. Siapa yang mau jemur kalian? Elit. Sekarang hukuman kalian bersihkan tempat wudhu santri putri. Belum selesai saya ngomong. Bersihkan tempat wudhu putri. Tapi waktu santri putri lagi pada masuk kelas, jadi kalian bersihin tempat kosong sendirian, gak ada siapa-siapa. Dan setelah itu kalian bertiga hafalkan surat Asy-Syamsi beserta artinya. Torkan ke saya nanti malam habis isya.
Kalau nggak hafal, sholat tahajud kalian saya kawal langsung di sebelah saya. Pakai sajadah ini. Aduh, digawal Ustadz mah auto gak bisa sandaran di tiang masjid. Sudah, kau usah nawar. Pesantren ini gak menerima sistem cashback atau diskon hukuman. Sekarang, ambil sapu, ambil ember, jalan. Setelah sholat duha selesai, para santri pun bergegas menuju kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Wahai penghuni kelas yang budiman, yang wajahnya sebagian bersinar karena wudhu dan sebagian lagi kusam karena belum mandi. Hari ini kita akan memulai ritual paling sakral di madrasah ini. Ritual yang menentukan apakah kalian masih diakui sebagai santri atau pulang tinggal nama, yaitu absensi. Pertama, Fahri Al-Ma'ruf. Hadir ya Ustadz. Jiwa dan raga saya siap menerima kucuran ilmu dari samudera kebijakanmu. Bahkan jika badai menghadang, hamba tidak akan absen. Bagus Fahri. Tapi hafalan juz amma kamu minggu lalu masih nyangkut di surat Al-Ikhlas. Jangan kebanyakan puitis, perbanyaklah mutalaah. Duduk. Kedua, Muhammad Mamat Al-Mimpi. Mamat, bangun. Sami'na wa ta'na Ustaz. Siap mengulas bak mandi pimpinan. Hadir Ustaz, hadir. Kamu ini tidur terus di kelas. Tadi malam ngapain kamu? Ronda malam atau ngeronda di alam gaib? Maaf Ustaz, tadi malam kebagian jadwal piket gerbang pesantren. Saya berhasil mengamankan area dari serangan nyamuk-nyamuk nakal. Ustaz, demi keamanan para santri. Alasan, sekarang berdiri di pojok kelas, pegang telinga sendiri, sambil baca istighfar 100 kali, biar setan ngantukmu hijrah. Astagfirullah, penderitaan hamba sinematik sekali hari ini. Lanjut, Ahmad Rojali. Goib Ustaz, kosong. Rojali lagi. Ini anak sekolah di madrasah atau ikut audisi pesulap, sering benar menghilang. Di mana dia sekarang? Punten Ustaz, hadir walafiat. Rojali, dari mana kamu? Jam segini baru masuk kelas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Ustadz. Tadi di jalan hamba terjebak macet spiritual. Maksudnya hamba tadi tersesat di warung Bu Sri demi membelikan Ustadz gorengan tausi hangat kesukaan Ustadz. Masih panas Ustadz, khusus buat stamina Ustadz mengajar kami. Kamu mau menyuap Ustadz dengan gorengan 500-an? Hah? Tapi ya udah, taruh di meja. Karena bau gorengan ini menggoda iman, jadi denda kamu diringankan. Duduk.
Tapi besok-besok bawa cabai rawitnya yang banyak ya. Siap, laksanakan. Ustadz emang idola para umat. Setelah mempelajari pelajaran di MTS Miftahl Ulum, para santri pun bersiap-siap untuk melaksanakan sholat duhur di masjid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Setelah selesai melaksanakan sholat duhur, santri pun bergegas ke dapur untuk makan siang. Sedangkan Julhaq dan Anam memperlambat geraknya ke dapur dengan bergolak-golak sejenak di masjid sambil bercerita. Boy, coba kau pikirkan, udah nggak kerasa ya kan? Nggak kerasa apa? Gini loh, nggak kerasa. Udah lama juga ternyata kita di pondok ini ya kan? Padahal baru lagi resnya kita mendaftar kemarin. Menurutmu tuh Boy, nggak kerasa. Kalau menurutku kerasa kali pun. Yowes lah karepmu, ayo mangan. Tapi aku curiga nih Boy. Curiga apa kau? Nah kan betul naklun ana doat. Artinya apa Bang Misi? Hilang sendalku Boy. WK, rupanya itu kecurigaan kau tadi. Ya udahlah, namanya juga hidup di pesantren Boy. Kalau gak sendalmu yang hilang, berarti sendalku. Ayolah sini, anak gendong. Gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Setelah mereka selesai makan, para santri pun bergegas menuju ke aula pondok untuk mengikuti jam belajar wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, Ustadz mau tanya terlebih dahulu. Tadi subuh siapa yang gosap gayung Ustadz?
Zulhak, mulutmu kenapa goyang-goyang seperti mesin cuci? Emangnya kamu dapat wahyu? Ngan Ustad, saya sedang membenarkan makhraj huruf kha Ustad. Jadi harus ada efek sera-sera bahasanya Ustad. Kha. Makhraj huruf kha apa yang aromanya aroma bumbu mie instan rasa soto? Sini kamu, keluarin isi sarung kamu. Ini darurat Ustad. Lambung saya sudah demo anarkis dari tadi malam Ustad. Lauk di aula pondok pun cuma kuah bening sama potongan luang kuas. Pas saya gigit lengkuasnya, saya kira kikil Ustad. Ya, itu namanya ujian kesabaran. Lagian itu mie instan punya siapa yang kamu gosok, ha? Punya Ipung Ustad. Di dalam Islam kan diajarkan tangan di atas kan lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, pas dia tidur, tangan saya di atas lemarinya, tangan dia di bawah kasur. Jadi saya yang benar Ustad. Demi apa lo ambil mie gua Jul? Itu mie legendaris. Gua ngirit duit jajan sebulan buat beli itu. Gua gak ridho. Nanti di akhirat lu jembatan Shiratal Mustaqimnya diganti pakai tali rafia biar kepleset lu. Kalian kesini mau apa, ha? Gak kalian pikirkan bapak emak kalian di rumah sana? Capek-capek mencucurkan keringat. Supaya apa? Supaya kalian bisa sekolah di pesantren. Jauh-jauh kalian disekolahkan orang tua. Bagus-bagus kalian di antara kemari. Supaya kalian jadi anak yang soleh. Tolonglah, bagus-bagus kalian belajar di sini. Kalian kerjanya kadang cuma pura-pura sakit supaya gak sekolah. Nggak tahu kalian, bapak kalian tuh kadang pura-pura sehat supaya kalian bisa sekolah. Kalian bilang capek kalian sekolah. Hei, coba pikir capek mana sama yang biayain sekolah kalian, ha? Udahlah, berubah kalian ya. Jangan nakal terus, supaya emak bapak kalian bangga punya anak kayak kalian. Paham antum kan? Dah, kembali duduk ke tempat. Mendengar nasihat Pak Ustadz ketika di kelas, Zulhak pun merasa tersentuh dan dia bernekat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pada pukul 3 pagi, bagian ibadah pun melaksanakan program kerja mereka, yakni sholat tahajud. Sesampainya mereka di masjid, mereka pun langsung mendirikan sholat tahajud. Dan tinggallah si Zulhak melakukannya dengan khusyuk seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, di sepertiga malammu ini, hamba bersujud, kulitku merinding menahan dingin, namun hatiku lebih menggigil menahan rindu. Ampuni hamba yang terkadang mengeluh dengan ketatnya aturan pondok. Ampuni hamba yang sempat berpikir untuk menyerah. Ya Rob, jaga ayah ibu di kampung halaman. Mereka memeras keringat, menahan lapar, hanya demi membayar biaya pondokku di sini. Jangan biarkan lelah mereka menjadi sia-sia ya Allah. Quer ter várias mulher e tá puto porque foi boi. Tá puto, tá boladão, desperto virou bobão. Não dá pra contar de uma, agora quer ter um montão. Então já é, tua vez já foi. Quer ter várias mulher e tá puto, mulher e tá puto. Ya hadirina jami'a. Sampai di sinilah penampilan kami. Rek, dramane mari, ayo kumpul kabeh.
Sekian penampilan dari kami dan terima kasih. Wassalamualaikum